Saat pemain terbaik Persebaya, tak mampu digunakan oleh Persib dan PSIS. Sebuah kebingungan bagi penikmat sepak bola Indonesia. Saat 4 nama besar, sekaligus mantan pemain Persebaya, tak mampu berbuat banyak di klub barunya. Mereka ialah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto yang berlabuh ke Persib Bandung. Kemudian Taisei Marukawa dan Ali Sesai yang berlabuh ke PSIS Semarang. Untuk urusan skill dan pengalaman, 4 pemain ini jangan ditanya lagi. Rahmat Irianto telah menjadi pilihan timnas sejak usianya masih belia, termasuk sampai saat ini. Ricky Kambuaya pun demikian, bagai puzzle yang tak terpisahkan bersama Irianto. Kambuaya tetap jadi pilihan utama Shin Taeyong dan Aji Santoso dulu, tatkala pemain kelahiran Sorong ini masih berseragam bajul ijo. Begitu juga dengan Ali Sesai. Entah sudah berapa banyak gonta-ganti klub di tim-tim Eropa, yang membuat pemain 28 tahun ini telah menjelajahi berbagai macam kultur sepak bola dunia. Apalagi Taisei Marukawa punya bekal menjadi pemain terbaik musim lalu, dan telah berkarir di Eropa yakni Liga Malta dan Latvia. Membuat Marukawa tampaknya tak akan susah berada di klub manapun di Liga 1. Dengan catatan mentereng dari 4 ex Persebaya ini, siapa yang menyangka, mereka tak mampu berbuat banyak di klub barunya. Sebut saja Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Tak sedikit media yang memberitakan, jika Persib Bandung satu-satunya tim di Liga 1 yang punya 3 serangkai pemain andalan timnas Indonesia. Mirip duet 3 serangkai Spanyol di Barcelona dulu, yakni Xavi, Iniesta dan Busquets. Tak berlebihan sebenarnya jika media dan para supporter punya ekspektasi tinggi terhadap Irianto, Kambuaya dan Mark Klok, yang telah dipatenkan oleh Shin Taeyong menjadi trio yang berhasil membawa timnas lolos ke Piala Asia sejak 15 tahun silam. Yang terjadi, Kambuaya dan Irianto tak superior saat ia masih berseragam Persebaya, apalagi timnas Indonesia. Saat kita berbicara soal Ricky Kambuaya, kita sepakat Ricky Kambuaya adalah playmaker terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Tipe Ricky adalah free roll, yaitu pemain yang bebas bergerak kemanapun. Kadang ia menjadi gelandang bertahan, kadang ia menjadi pengatur serangan, kadang ia menjadi sayap dan terkadang ia menjadi target man. Shin Taeyong dan Aji Santoso tampaknya telah hafal betul bagaimana menggunakan senjata terbaik ini, yaitu membiarkan Ricky berkreasi dan main lepas di lini tengah hingga ke pertahanan lawan. Yang terjadi di Persib, Ricky lebih ke belakang. Memang Ricky punya karakter gelandang pengangkut air, yakni gelandang pekerja keras. Namun yang terjadi di Persib, ia tampaknya ditekankan untuk menjadi support atau pelayan daripada Ciro Alves dan David da Silva. Yang mana tipe permainan Persib bisa dibilang kurang banyak kreasi, dan sangat mudah ditebak, yaitu dapat bola oper saja ke David da Silva. Maka tak heran 6 dari 10 gol Persib Bandung dicatatkan oleh David da Silva sorang diri. Itulah yang membuat Kambuaya bagai tak punya peran yang mencolok seperti saat di Persebaya dulu. Pada statistik pun, Ricky belum mencatatkan 1 gol pun dan hanya mentorehkan 1 assist hingga pekan ke-7 ini. Apalagi Rahmat Irianto, dari 4 nama tadi, Iriantolah yang mungkin mendapat beban paling berat di klub barunya. Irianto bagai kerja lembur di Persib. Rene Albert bagai kehabisan akal bagaimana menampal rapuhnya pertahanan Persib Bandung. Dan Iriantolah yang diplot menjadi penampal rapuhnya pertahanan Maung Bandung. Ia mengambil peran seorang Igbo Nevo yang cedera, yakni menjadi center back. Memang Irianto adalah pemain serba bisa. Namun, saat pemain selalu diletakkan pada posisi yang bukan spesialisnya, tentulah tak akan maksimal. Maka di mana ada kelemahan lini belakang Persib, disitulah Irianto ditugaskan. Apalagi saat Nick Kuipers dan Igbo Nevo absen bersamaan. Namun statistik tak dapat berkata bohong. Kerja keras seorang Irianto mengawal pertahanan Persib tampaknya belum terlalu efektif. Persib buat kejutan, yakni kebobolan 18 gol hanya dari 7 pertandingan. Atau Persib kebobolan 2,5 gol setiap laga. Sebuah catatan horor dari tim sekelas Pangeran Biru. Kemudian di tim lainnya yakni PSIS Semarang. PSIS Semarang saat berhasil mendapatkan Marukawa, mungkin ekspektasinya adalah, Marukawa akan mampu bermain seperti di Persebaya dulu. Jadi pemain yang haus gol, cetak banyak gol dan assist. Tapi mereka lupa, Marukawa bisa setajam itu tak lepas dari strategi pelatih dan support dari pemain yang juga mengerti bagaimana Marukawa bermain. Di Persebaya Marukawa punya Bruno Moreira, Alwi Slamet,
Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan Marcelino. Di PSIS ia bagai kehilangan teman. Di Persebaya ia bermain passing 1-2 atau tiki-taka. Di PSIS ia tampaknya lebih senang bermain individu. Terlihat dari gol-gol yang dilesatkan pemain Jepang tersebut. Namun sepak bola bukanlah permainan individu, melainkan kerja sama tim. Itu dibuktikan dengan statistik. Dalam 7 pertandingan, Marukawa hanya melesatkan 3 gol. Di Persebaya ia berhasil mencatatkan 17 gol. Dan di Persebaya ia sukses mencatatkan 10 assist yang membuat ia digelari adalah Raja Assist musim lalu. Sedangkan di PSIS ia sama sekali belum mencatatkan assist. Rekannya dulu di Persebaya yakni Ali Sesai pun tak jauh berbeda. Ali Sesai tak setangguh saat di Persebaya dulu, yang membuatnya jadi 11 pemain terbaik pilihan Liga 1. Statistik Persebaya saat di Nahkodai Ali Sesai yakni 35 gol dari 34 pertandingan, atau rata-rata kebobolan Persebaya 1,02. Di PSIS rata-rata kebobolan saat Sesai bermain lebih besar yakni 1,43. Seolah-olah data berbicara, ada penurunan performa di diri Ali Sesai setelah keluar dari Persebaya. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan 4 pemain ini? Seturun itukah performa mereka hingga perannya tak lagi sama seperti di Persebaya dulu? Kami mempunyai sebuah pandangan, yaitu tentang berbedanya karakter kepelatihan antara Aji Santoso dan pelatih-pelatih lain. Tak diragukan jika Robert Albert dan Sergio Alexander adalah pelatih yang punya skill hebat. Namun untuk urusan memahami karakter dan bagaimana menempatkan 4 pemain ini, kita sepakat jika Aji Santoso lebih mengerti. Strategi Aji Santoso bagai bunglon. Sebelum bertanding musuh tak akan tahu, apakah Persebaya akan bermain ball possession atau counter attack. Belum lagi saat pemilihan pemain. Ia sama sekali tak mau monoton dalam memasang pemain. Siapa yang menjadi starter adalah kejutan bagi tim lawan. Contoh terbaru saat pertandingan terakhir melawan PSS Sleman. Siapa yang tak mengenal pemain berbahaya PSS Sleman? Ze Valente. Semua orang akan mengira, pemain tersebut akan dijaga oleh seorang M. Hidayat yang merupakan pemain penuh pengalaman. Namun oleh Aji Santoso ia memasang pemain 19 tahun, yakni Andre Cobra. Dan yang terjadi pemain ini meledak. Bermain seperti Spartan yang tak berhenti berlari. Dan Persebaya sukses memenangi pertandingan. Kemudian kematangan Marcelino saat di timnya. Marcelino bagai tak lagi punya jarak usia dengan para seniornya. Walau ia masih bocah, yakni 17 tahun. Marcelino mendapat instruksi khusus oleh Aji Santoso yaitu harus berani syuting dari luar kotak. Dan yang terjadi Marcelino jadi penentu kemenangan saat duel melawan PSIS. Pelatih mana yang berani memberikan kebebasan bocah 17 tahun untuk sering melakukan syuting dari luar kotak penalti kalau bukan seorang Aji Santoso? Begitu juga dengan 4 pemain tadi. Tampaknya pelatih-pelatih baru mereka, belum terlalu mengenal 4 pemain ini seperti Aji Santoso mengenal mereka.